Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Agung Maulana Bagaskara dan teman saya Muhammad Naufal. Di sini saya ingin menjelaskan tentang etika komputer. Pengertian etika komputer adalah ilmu tentang bagaimana berperilaku terhadap penggunaan komputer. Etika komputer mulai muncul pada tahun 1940-an dan terus dipelajari hingga sampai sekarang. Isu-isu penting dalam etika komputer adalah yang pertama, yaitu kejahatan komputer. Kejahatan komputer ini merupakan kejahatan yang timbul akibat penggunaan komputer secara ilegal. Contohnya penyebaran virus. Yang kedua yaitu cyber etis dan etika internet. Internet hadir untuk menjembatani seluruh komputer di seluruh dunia sehingga tidak ada lagi batasan jarak. Masalah yang muncul adalah user berasal dari berbagai belahan dunia dengan budaya yang berbeda. Perbedaan ini dapat menimbulkan perpecahan. Oleh karena itu, aturan dan prinsip yang disebut netiquette atau netiquette berdasarkan IETF atau The Internet Engineering Task Force. Yang ketiga yaitu electronic commerce. Elektronik ini merupakan model perdagangan secara elektronik yang biasanya dilakukan via internet. Ini memberi banyak kemudahan, misalnya konsumen tidak perlu jauh-jauh pergi melihat barangnya atau pada produsen yang dapat memasarkan barangnya tanpa harus bertemu secara langsung. Akan tetapi, kemudian muncul masalah seperti perhitungan pajak, perlindungan konsumen, pemalsuan tanda tangan digital, dan sebagainya. Indonesia sempat sangat bermasalah dengan hal ini sampai di blacklist oleh salah satu situs Electronic Commerce Amerika karena dianggap user Indonesia banyak melakukan tindakan ilegal. Yang keempat, pelanggaran haki atau hak atas kekayaan intelektual. Software merupakan bentuk digital yang sangat mudah untuk digandakan. Di satu sisi memberikan kemudahan dalam hal memperbanyak produksi, tetapi di sisi lain membuka peluang untuk pembajakan. Berbagai upaya komputer dan informatika sejak tahun 1974 yang merupakan organisasi profesi di bidang komputer. Di sini masuk ke pembahasan tentang haki Indonesia. Ada beberapa hal yang mendorong terjadinya pelanggaran haki di Indonesia, yaitu produk yang integrable atau tidak dapat diukur, dapat dibuat dalam format digital. Penggandaan dari bentuk digital tidak merubah kualitas. Harga produk bajakan lebih murah daripada produk diperoleh. Kurangnya penegakan hukum dan kesadaran di bidang ini. Di Indonesia telah dilakukan tindakan untuk melindungi haki dan mengatasi masalah pembajakan antara lain. Yang pertama, terbitnya undang-undang tentang haki, yaitu Undang-Undang Nomor 6 1982 yang disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 12 1997 dan disempurnakan lagi menjadi Undang-Undang Nomor 19 2002. Yang kedua, adanya penerbitan, penjualan dan penggunaan software bajakan oleh pihak berwajib. Yang ketiga, penggalakan penggunaan software open source yang bersifat gratis oleh pemerintah. Salah satunya lewat IGOS, yaitu Indonesia Goto Open Source, dan dibentuknya kelompok-kelompok pengembangan software dan open source. Mungkin itu saja, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Muhammad Naufal. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Naufal ingin melanjutkan presentasi dari M. Agung Maulana Bagaskara. Di sini saya ingin menjelaskan etika komputer adalah cabang etika yang membahas tentang perilaku dan tindakan yang berkaitan dengan penggunaan teknologi komputer dan sistem informasi. Dalam era digital yang terus berkembang, etika komputer menjadi semakin penting untuk memandu individu, organisasi, dan masyarakat dalam penggunaan teknologi dengan benar dan bertanggung jawab.
Definisi etika komputer. Etika komputer adalah studi tentang prinsip-prinsip moral yang berlaku untuk pengguna komputer dan teknologi informasi. Ini melibatkan pertimbangan etika, nilai, dan prinsip-prinsip moral dalam pengembangan, penggunaan, dan pengelola teknologi komputer. Tantangan etika komputer. Ada beberapa tantangan utama dalam etika komputer, termasuk privasi dan keamanan data. Nah, di sini bagaimana data pribadi harus dikelola dan dilindungi. 2. Ada cyber security. Di sini bagaimana melindungi sistem komputer dari serangan dan kebocoran data. 3. Pembajakan perangkat lunak. Bagaimana mengatasi perangkat lunak dan ilegal. 4. Etika kecerdasan buatan. Di sini mengatasi masalah keadilan, bias, dan privasi dalam pengembangan AI. 5. Ada kode etik profesional. Bagaimana mematuhi kode etik dalam bidang teknologi. D. Pengaruh etika komputer. Etika komputer memiliki dampak yang signifikan pada berbagai aspek kehidupan seperti privasi, melindungi data pribadi individu. Kemudian ada kebebasan berekspresi, mengatasi perdebatan tentang sensor dan kontrol di internet. Kemudian ada keadilan, mencegah diskriminasi dalam penggunaan teknologi. Kemudian ada keamanan cyber, melindungi infrastruktur kritik dan informasi rahasia. Dan ada inovasi, memastikan pengguna teknologi yang bertanggung jawab. Di sini ada kesimpulan yang dapat kita dapat. Etika komputer adalah cabang etika yang membahas tentang perilaku dan tindakan yang berkaitan dengan penggunaan teknologi komputer dan sistem informasi etika. Komputer adalah studi tentang prinsip-prinsip moral yang berlaku untuk penggunaan komputer dan teknologi informasi. Ini melibatkan pertimbangan etika, nilai, dan prinsip-prinsip moral dalam pengembangan, penggunaan, dan pengelolaan teknologi komputer. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok 7. Cukup sekian, terima kasih.